Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan 9, membahas tentang user center design. Kalau di pertemuan kemarin, di pertemuan 6 kita sudah bahas tentang UI, user interface. Kemudian di pertemuan 9 ini kita akan lebih banyak membahas tentang user center design. Yang pertama adalah dari sisi pengertian, ya. Dari pengertian user center design bisa dilihat bahwa ini bisa disebut sebagai proses dalam merancang alat seperti interface pada sebuah web ataupun aplikasi yang akan kita buat. Bagaimana agar rancangan yang akan dibuat nanti bisa dipahami dan juga bisa digunakan oleh penggunanya. Ya. Ini juga di dalam UCD nanti ada sebuah metode, atau kita gunakan metode untuk mengembangkan produk yang berupa software ataupun aplikasi tadi agar mudah digunakan. Ya. Di dalam user center design, fokusnya adalah kepada usernya. Untuk apa? Untuk mengurangi resiko desainer membangun sebuah sistem yang salah. Nanti di sini kenapa terjadi atau prinsip-prinsip apa yang mendasari adanya user center design. Jadi ini di sini menurut International Usability Standard ada beberapa prinsip. Yang pertama adalah desain harus didasarkan pada pemahaman eksplisit atau pemahaman yang jelas tentang user, tugas, dan juga lingkungannya. Kemudian juga user terlibat di seluruh proses desain dan pengembangan. Desainnya juga disempurnakan oleh evaluasi yang nanti dilakukan oleh user dan juga pengembangnya. Kemudian ada proses yang iteratif atau terus-menerus berulang, ya. Dan juga desainnya membahas seluruh pengalaman user dari awal menggunakan aplikasi sampai dengan akhir, ya. Tim desain mencakup keterampilan dan juga perspektif dari multidisiplin. Jadi kenapa muncul user center design? Ini untuk menghindari kasus-kasus yang terjadi misalkan ada programmer atau web development membuat sistem yang sebenarnya tidak diinginkan oleh user, ya. Karena sering terjadi misalnya seorang programmer atau seorang web development, mereka misalnya sudah terbiasa mendapatkan project tentang pembuatan sistem informasi akademik sekolah, gitu ya. Karena sudah terbiasa, mungkin lebih dari 3 kali atau mungkin lebih dari 5 kali, suatu saat mereka mendapatkan project yang sama, yaitu membuat sistem informasi sekolah. Kadang jika metode yang digunakan, metode perancangannya yang digunakan kurang tepat, yang terjadi programmer ini hanya membangun atau mendevelop web berdasarkan pengalaman atau pengetahuannya saja. Jadi, oh kalau web sekolah itu harusnya sistem informasi akademik isinya ini. Ya udah saya terapkan aja seperti yang sudah saya bangun di sekolah sebelumnya, gitu ya. Kemudian akhirnya ketika jadi, ternyata, website tersebut tidak sesuai dengan requirement atau keinginan dari sekolah yang terbaru tadi, ya, atau sekolah yang terakhir meminta untuk dibuatkan website atau mungkin dibuatkan sistem informasi akademik, ya. Jadi, meskipun sama-sama membuat sistem informasi akademik, pasti ada keunikan dari masing-masing sistem akademik di sekolah tersebut. Dan keunikan tersebut biasanya bisa diketahui jika kita menggunakan metode user center design. Nah, di dalam user center design ini ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama adalah desainnya harus iteratif atau dia ada dalam proses desainnya itu terjadi berulang. Jadi ketika kita pertama misalkan, membuat sketsa, kita akan sampaikan dulu ke user, apakah ini sesuai atau tidak, misalkan, ada usulan atau tidak, jika ada, maka kita merubah sesuai dengan usulan, user. Lalu setelah dirubah, kita sketsa ulang lagi, kemudian ditanyakan lagi ke user, begitu seterusnya. Jadi, dalam proses desainnya saja sudah ada diskusi dengan user berulang kali atau terjadi iteratif. Kemudian juga fokus awalnya itu hanya pada user dan juga tugas-tugas dari user tersebut.
Evaluasi ini dilakukan secara terus-menerus sampai kapan? Sampai, sistem yang diinginkan itu terpenuhi, ya. Oke. Kalau zaman dulu atau sebelumnya biasanya orang, menggunakan model waterfall ketika merancang sebuah, program ataupun aplikasi. Dalam model waterfall ini sistemnya linear, ya. Jadi waterfall ini biasanya sebelumnya digunakan untuk software engineering. Jadi, di sini yang akan berperan adalah user. Maksud ibu, user itu biasanya hanya berperan di 2 proses, yaitu di proses requirement dan juga di proses acceptance. Jadi pertama user akan dihubungi apa saja kebutuhan yang diperlukan dalam, software tersebut ya, kemudian menu-menu apa yang diinginkan, lalu dari situ, engineer-nya akan, mendesain. Setelah mendesain kemudian membuat codingnya, mengintegrasikan, baru kemudian, di sini user juga akan mengetahui apakah sesuai atau tidak dengan requirement yang diharapkan. Baru setelah itu kemudian dirilis. Nah itu, model waterfall yang dulu biasanya digunakan. Nah, tapi untuk model waterfall ini sudah tidak tepat lagi ketika digunakan untuk merancang user interface karena tadi sifatnya yang linear. Kenapa? Karena dengan waterfall tadi pengembangan UI-nya bersifat, beresiko ya. Karena biasanya, kita nggak tahu nih UI mana yang akan lebih disukai atau mudah untuk digunakan oleh user, karena nggak ada uji coba tadi. Kemudian, dengan cara model waterfall tadi juga user hanya muncul di 2 proses tadi seperti Ibu bilang, yaitu di proses requirement dan acceptance. Kemudian ketika masalah UI muncul, ini bisa membutuhkan penyelesaian yang panjang gitu, karena kan sudah developnya itu sudah menjadi produk, software tadi, jadi nggak bisa kita kalau misalkan merubah itu harus merubah banyak hal. Berbeda dengan penerapan tadi UCD. Ketika UCD, dari proses desainnya saja sudah terjadi diskusi dengan user. Jadi di UCD bedanya dengan waterfall, di UCD user akan dilibatkan di dalam setiap proses, yang akan ada ketika merancang sebuah software. Nah, ini adalah beberapa fase UCD. Ya, fase UCD diawali dengan understand context of use, jadi memahami, menentukan konteks dari penggunanya. Kemudian lebih spesifik lagi, specify user requirement. Lebih spesifik, menentukan kebutuhan pengguna ataupun organisasi. Baru kemudian, dilanjutkan dengan proses design solution, mulai mendesain, ya dari desain ini kemudian evaluate again requirement. Jadi dievaluasi lagi, lalu dilakukan desain lagi. Dan juga di evaluasi ini juga dilakukan, user requirement-nya apa, ya. Nah, nih proses yang pertama di understand context of use, ini biasanya user akan software engineer akan menanyakan siapa saja yang kira-kira menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian penggunanya kira-kira karakteristiknya seperti apa. Misalkan kalau sistem informasi akademik sekolah, berarti di situ ada guru, ada murid, kemudian kepala sekolah, TU ataupun yang lainnya. Kemudian hierarkinya juga nanti di apa namanya ditentukan tadi yang seperti guru atau student, murid itu nanti menunya apa saja. Nah, dari situ baru, dibuat specify requirement-nya atau lebih spesifik lagi kebutuhan dari tiap-tiap pengguna tadi, ya. Aktivitas yang diperlukan di sana apa saja, menu-menunya apa saja, ya, tugas-tugasnya apa saja, ataukah misalkan, murid bisa mengupload tugas atau tidak misalkan, atau apakah murid bisa mendownload, kwitansi untuk bukti pembayaran SPP atau tidak misalkan. Itu ada lebih rinci di dalam specify user requirement. Dari sini barulah dibuat desain solution-nya ya. Dengan pengetahuan yang ada, dengan requirement yang tadi sudah disebutkan, kita mulai buat prototipe-nya. Prototipe yang sederhana dibuat dengan sketsa menggunakan tangan. Kemudian dari situ, kemudian diserahkan lagi ke user, apakah mana yang misalkan desainnya akan dipilih, kemudian
dilakukan evaluasi lagi, kemudian kalau sudah evaluasi lagi, nanti kita akan tawarkan lagi ke user dan seterusnya. Jadi tadi itu terdapat iterasi atau perulangan. Nah, di dalam proses yang keempat, evaluasi again requirement, yaitu perancangan terhadap kebutuhan pengguna ya. Eee, Biasanya evaluasi harus melibatkan user pasti ya. Jadi tidak dievaluasi sendiri gitu, tapi user juga ditanya. Dari sistem yang sudah dibuat, kekurangannya apa, lalu kelebihannya misalkan apa gitu ya, yang kurang itu nanti kita tambahkan dan seterusnya. Nah, ada metode formatif ini berarti, ada umpan balik biasanya berupa kuesioner ataupun tanya jawab, sedangkan kalau sumatif ini melakukan penilaian apakah tujuan pengguna dan organisasi telah tercapai. Jadi nanti kita bisa mengukur, dari segi evaluasi ini software keberhasilannya seberapa banyak, ya. Itu tadi 4 fase dari UCD. Nah, ini prinsip dasarnya yang pertama adalah iteratif tadi ya, selalu berulang. Jadi desain, kemudian implementasi, evaluasi, desain lagi, implementasi, evaluasi, seterusnya. Sampai kapan? Sampai didapat software atau rancangan software yang diinginkan. Ya. Kemudian eh di sini disebutkan, semakin banyak iterasi yang dibuat, semakin banyak penyempurnaan yang dimungkinkan dalam desain. Ya, jadi sebaiknya kalau misalkan iterasi, kok 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 evaluasi lagi, lah semakin banyak evaluasi biasanya akan menyempurnakan dari proses desain yang dilakukan. Nah, di sini dalam proses, memberikan pilihan kepada user, sebaiknya user itu akan mudah menilai sebuah desain jika ada pembandingnya. Contoh, misalnya kalau kalian memberikan desain hanya satu saja, satu bentuk, "Ini tolong kira-kira sesuai nggak?" Maka user biasanya akan bingung kalau cuma satu desain, "Sesuai tidak ya?" Gitu ya, atau "Bagus nggak ya?" Gitu. Orang akan susah menilai jika tidak ada pembanding. Maka sebaiknya ketika kita memberikan pilihan kepada user untuk menilai desain kita, berikan minimal 2 pilihan. Pilihan desain A, pilihan desain B, kira-kira user lebih tertarik ke desain yang mana. Nanti kita akan memilih desain yang lebih disukai oleh user misalnya. Ya, jadi kalau cuma satu pilihan, user akan sulit. User tidak akan tahu bahwa desain ini bagus atau justru jelek gitu ya. Tapi ketika ada pembandingnya, user akan lebih mudah menentukan mana yang mereka ingin terapkan di software yang akan mereka buat atau gunakan. Ya. Kemudian tadi di prinsip yang kedua adalah fokus awal pada user dan tugas-tugasnya. Dari mulai mengerti atau mengenali user, kemudian menentukan kelas-kelasnya, ada teknik-tekniknya bagaimana cara mengenali usernya, lalu ada error-error yang muncul ketika mencari atau menemukan fokus awal pada user. Yang pertama, untuk mengenali user biasanya kita melakukan interview ya atau observasi pengamatan langsung. Oh, student, berarti student itu bisa kita interview, kebutuhan mereka dalam aplikasi sistem informasi akademik itu apa saja gitu ya. Atau kita bisa amati langsung gitu. Misalnya kayak di BSI kemarin, sebelumnya ujian itu Eee, layarnya tidak harus full mode gitu ya, tapi dia bisa di-minimize dan seterusnya gitu. Ternyata ketika dilakukan observasi secara langsung gitu ya, ternyata banyak mahasiswa yang melakukan kecurangan dengan cara apa? Minimize lalu sampingnya buka slide, kemudian akhirnya nyontek gitu ya. Dari situ dibuatlah kebijakan baru dengan cara, layarnya harus full mode. Ya itu kan suatu bentuk observasi secara langsung. Kemudian yang kedua, cara mengenali atau mengerti user juga bisa dengan contextual inquiry ya. User bisa langsung mendemokan apa saja yang dia kerjakan, lalu kebutuhannya apa sambil user menjelaskan. Kemudian teknik untuk mengerti user yang ketiga adalah participatory design. Ini langsung usernya aktif, ikut dimasukkan ke dalam tim perancangan untuk memberikan masukan. Desainnya yang mana, misalkan warna yang dibutuhkan yang mana, warna yang lebih disukai yang mana, kemudian kebutuhan-kebutuhan menunya apa saja. Jadi langsung, user diterjunkan langsung ke dalam tim desain di dalam software, development atau software engineering. Nah,
Mengenali user berarti terkait usia, pendidikan, keterbatasan fisik, pengalaman, dan sebagainya. Ini nanti berguna ketika kita merancang UI, ya. Jadi apakah misalkan mereka biasanya menggunakan WiFi atau misalkan menggunakan WiFi kampus atau menggunakan paket data, semuanya bisa dikenali dari user ini ya. Nanti kemudian bisa disesuaikan dengan software yang akan dibangun. Nah, kemudian ada kelas-kelas user. Kelas-kelas user contohnya tadi Ibu sebutkan bahwa kalau sistem informasi akademik berarti kelasnya ada siswa, guru, editor, mungkin ada yang pembaca webnya atau pengunjung webnya biasa ya, tamu, guest, dan kepala sekolah, TU, dan sebagainya. Itu, dibedakan berarti nanti kelas-kelas tersebut mempunyai menu-menu yang berbeda. Nah, biasanya dalam, kesalahan need finding ini adalah kita fokus pada apa sih yang seharusnya dilakukan user gitu ya. Padahal yang kita inginkan di sini adalah bagaimana kita membuat, software yang sesuai dengan keinginan user. Ya, jadi yang begitu user mendapatkan keinginannya, biasanya mereka akan lebih betah menggunakan software yang sedang kita bangun atau kita buat. Nah, kemudian elemen-elemen dari UCD ada visibility, ini berhubungan dengan user ketika berinteraksi dengan dokumen ya. Baik itu misalkan eh, apakah bisa disimpan, apakah diuploadnya dengan mode seperti apa gitu, atau bisa di-download atau tidak gitu. Kemudian accessibility, accessibility ini berarti biasanya ini membantu pengguna mencari informasi terhadap yang ada di dalam dokumen tersebut ya. Biasanya, akan lebih baik ketika kita memprioritaskan visual. Jadi dengan penggunaan ikon-ikon dibandingkan kita menjelaskan menggunakan teks. Itu akan lebih lebih, mendapat perhatian ketika kita menggunakan visual. Kemudian legibility ini tergantung dari jenis fontnya ya, kemudian apakah mudah dibaca, misalkan dalam satu dokumen tapi jenis fontnya ada bermacam-macam, itu biasanya akan mengganggu dari pembacanya gitu ya. Kemudian warnanya juga bermacam-macam atau kombinasinya kurang kontras, itu juga bisa mengganggu dari pembaca atau usernya. Kemudian language, language ini berarti bahasa yang digunakan ya, apakah mudah dimengerti atau bersifat ambigu. Hindari bahasa-bahasa yang ambigu ya, atau yang memiliki makna ganda. Nah, tadi seperti Ibu sebutkan bahwa ketika kita mulai merancang atau memulai tahap desain tadi, maka sebaiknya kita memberikan lebih dari 2 atau lebih dari satu alternatif desain. Kenapa? Agar user lebih mudah menentukan desain mana yang akan dia pakai. Kalau hanya satu, user biasanya lebih susah ya, karena dia nggak tahu nih, nggak bisa membandingkan mana yang akan lebih baik dan mana yang kurang gitu ya. Nah, ini untuk alternatif desain berupa sketsa tangan. Nah, itu kurang lebih, materi dari user center design. Jangan lupa untuk tugas proyek akhir kita, silahkan kelompoknya masing-masing sudah mulai menentukan apa yang sudah akan dibangun dan dirancang, lalu kemudian mulai dibangun, mulai disusun juga laporan akhir dan prototipenya juga jangan lupa mulai disusun ya. Untuk hari ini Ibu cukupkan, jika ada pertanyaan silakan, tulis komen di bawah ini atau bisa juga kita diskusi melalui WhatsApp group ya. Terima kasih sudah menyimak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.